Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian saat ini? Saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan kalian walaupun hanya via virtual seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fariha Aulia Muhyiddin dari Prodi Biologi Murni. Di sini saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Fatona Suraya, SPD MA/MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil memaparkan materi presentasi kali ini. Baiklah, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai artificial intelligence dalam bidang biologi. Nah, sebelum kita membahas mengenai implikasi artificial intelligence dalam bidang biologi, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, kira-kira teman-teman semua tahu tidak ya artificial intelligence itu apa? Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman jika kita membicarakan tentang artificial intelligence ini? Teman-teman boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, artificial intelligence ini atau yang sering kita sebut dengan kecerdasan buatan, secara singkatnya mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Memangnya data biologi apa yang bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat risetnya? Ternyata ada banyak sekali loh teman-teman. Nah, tetapi di sini saya hanya akan mengambil satu contoh, yaitu DNA. Jika teman-teman ada yang tahu contoh lainnya, bisa disebutkan di kolom komentar ya. Berbicara mengenai DNA, sebenarnya apa sih DNA itu? Setiap makhluk hidup memiliki miliaran sel untuk dirinya, mulai dari sel kulit, sel darah, hingga sel syaraf. Meskipun berbeda bentuk dan ukuran sel, sama-sama memiliki bagian inti yang disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus inilah DNA berada. DNA atau asam deoksiribonukleat sendiri adalah molekul yang menyimpan informasi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya nih, DNA itu memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangganya menyimpan informasi genetik dalam 4 jenis molekul basa. Yang pertama, itu ada adenin, dilambangkan dengan huruf A. Yang kedua, ada sitosin, dilambangkan dengan huruf C. Yang ketiga, ada timin, dilambangkan dengan huruf T. Dan yang terakhir ada guanin, dilambangkan dengan huruf G. Jadi, setiap untayan panjang DNA yang membawa informasi genetik ini disebut dengan gen. Jadi, susunan DNA di dalam gen kita akan menentukan siapa diri kita. Apakah kita ini sebuah pohon, ataukah kita ini seekor beruang, atau kita ini seorang manusia. Nah, teman-teman, ada fakta yang menarik banget nih. Kalian tahu nggak sih bahwa DNA simpanse dan manusia memiliki kemiripan sebesar 98,8%. Artinya, hanya 1,2% DNA ini yang membuat kita berbeda dan bisa mengembangkan kemampuan kognitif yang luar biasa. Sejak ditemukannya kode genetik, penelitian biologi telah mengalami banyak sekali perubahan dalam cara pelaksanaannya. Sampai awal abad ke-20, biologi hanya berfokus pada proses organisme hidup dan hampir selalu melibatkan eksperimen di laboratorium di lapangan. Pertumbuhan biologi molekuler selama abad ke-20 memindahkan penelitian ke dalam tabung reaksi, di mana sistem biologis dapat dengan susah payah dibedah dan dipasang kembali. Kemudian pada tahun 1970-an, para ilmuwan mulai mengumpulkan data urutan DNA dan protein pada tingkat yang eksponensial. Pada kenyataannya, para peneliti saat ini memiliki sekitar 97 miliar basis yang diurutkan. Hebatnya lagi nih, data ini berlipat ganda setiap 18 bulan sekali loh. Nah, tetapi bagaimana sih para peneliti memahami jumlah yang sangat besar ini? Bagaimana mereka dapat mengidentifikasi fungsi gen yang baru di-cloning? Dan apakah mungkin untuk memperkirakan hubungan evolusioner antara gen hanya dengan memeriksa urutan nukleotida atau asam aminonya?
Jadi untuk mengatasi masalah penting ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari tahu hubungan antara spesies berbeda yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Setiap kesamaan urutan kemudian dapat digunakan untuk menyimpulkan fungsi dan hubungan evolusioner. Faktanya, satu metode umum untuk memeriksa dan membandingkan gen adalah untuk mencari kesamaan antara DNA yang baru diurutkan dan database dari urutan gen yang telah dideskripsikan. Dengan mengidentifikasi gen terkait atau keluarga gen dengan fungsi yang diketahui, para ilmuwan ini dapat menyimpulkan fungsi dan hubungan evolusi gen yang baru dikloning atau bahkan seluruh genom. Nah, ketika basis data urutan gen dan protein tumbuh pada akhir abad ke-20, para ilmuwan ini beralih ke komputer untuk membantu menganalisis jumlah data yang berlimpah dan terus bertambah. Jika demikian, gimana sih caranya DNA ini bisa menjadi penentu jenis makhluk hidup? Ada nggak ya perangkat lunak yang mampu memprediksi DNA berdasarkan urutan sequence? Seperti layaknya sidik jari, hasilnya telah tercipta suatu kakas bioinformatika terpopuler di dunia, yaitu Basic Local Alignment Search Tool atau yang sering kita singkat sebagai BLAST. BLAST merupakan perangkat lunak berbasis web yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan beragam data sequence biologi, bisa merupakan DNA ataupun bisa merupakan protein. Urutan DNA query dengan database urutan dengan cepat menyelaraskan dan membandingkan genom yang sedang berlangsung. Faktanya, makalah awal yang menjelaskan program tersebut diterbitkan di Journal of Molecular Biology dan berjudul Basic Local Alignment Search Tool. Nah, di dalam makalah ini, publikasi yang paling banyak dikutip pada tahun 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pengembangan para proyek pengurutan skala besar dan alat bioinformatika seperti BLAST telah memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari cetak biru genetik kehidupan di banyak spesies, dan juga membantu menghubungkan biologi dan ilmu komputer di bidang bioinformatika yang semakin matang. Lalu, bagaimana ya BLAST dapat mengecek sequence tersebut? Yaitu dengan cara sequence data yang dimasukkan oleh pengguna akan diolah oleh BLAST untuk menemukan sequence yang mirip dengan metode penjajaran atau metode alignment, sehingga nantinya akan didapatkan luaran berupa sequence yang cocok dan memiliki kriteria yang tertinggi secara statistik. Nah, teman-teman, di dalam BLAST ini terdapat 5 program utama. Yang pertama ada nukleotida BLAST atau BLAST-N. Nah, BLAST-N ini berfungsi membandingkan suatu sequence nukleotida meragukan yang kita miliki dengan database sequence nukleotida. Yang kedua ada protein BLAST atau BLAST-P. Berfungsi membandingkan suatu sequence asam amino yang kita miliki dengan database sequence protein. Yang ketiga ada BLAST-X. BLAST-X fungsinya membandingkan produk translasi konsep 6' sebuah sequence nukleotida yang kita miliki dengan database sequence protein. Yang keempat ada T-BLAST-N. T-BLAST-N ini fungsinya membandingkan suatu sequence protein yang kita miliki dengan database sequence nukleotida yang secara dinamis akan ditranslasi pada semua pembacaan 6'. Dan yang terakhir adalah T-BLAST-X membandingkan semua translasi 6' dari nukleotida. Lalu kita akan mempelajari cara penggunaan BLAST. Langkah awal yaitu kita harus menyiapkan berkas sequence DNA yang bisa kita dapatkan di link tersebut ya. Nah, lalu kemudian cari nukleotida yang kita inginkan. Seperti misalnya kita ingin mencari nukleotida virus SARS. Nanti kalian tinggal cari di kolom pencarian tersebut, lalu copy kode tersebut. Lalu yang kedua, klik nukleotida BLAST dan akan muncul halaman seperti ini.
Langkah selanjutnya adalah klik tombol choose file dan masukkan file DNA yang tadi telah kita copy atau telah kita siapkan, lalu klik tombol blast dan biarkan semua opsi tetap default ya. Nah, tampilan akhirnya akan seperti ini nih teman-teman. Jadi berdasarkan hasil blast N tadi dapat kita simpulkan beberapa organisme dengan hasil sequence yang cocok dengan sequence masukan yang dapat dilihat dari query cover mencapai 100%. Hal ini menunjukkan seluruh sequence DNA masukan cocok dengan database referensi. Dan nilai e-value sebesar 0 memiliki tidak ada kesalahan pada sequence masukan dan database. Kira-kira seperti itulah cara penggunaan program BLAST. Cukup mudah kan teman-teman? Kalian bisa mempraktekannya sendiri loh di rumah. Kalian tahu tidak bahwa referensi BLAST ini berasal dari NCBI atau National Center of Biotechnology Information. NCBI ini merupakan sebuah konsorsium riset Amerika Serikat yang menyimpan data sequence yang berasal dari penelitian sebelumnya loh. Hebat banget kan ya? Nah, jadi sejak tidak terasa, teman-teman, kita telah mencapai di bagian akhir presentasi. Dari presentasi yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa BLAST telah menjadi alat penting bagi para ahli biologi. Kecepatan dan sensitivitasnya memungkinkan para ilmuwan untuk membandingkan urutan nukleotida dan protein dengan urutan tunggal dan database besar. Yang terpenting, BLAST dapat membantu mendemonstrasikan analisis bioinformatika dan membuatnya dapat diakses oleh peneliti manapun melalui internet. Singkatnya, BLAST dan aplikasi turunannya telah memungkinkan para ilmuwan untuk memprediksi fungsi gen dan protein di seluruh genom, menjawab pertanyaan in silico yang tidak akan pernah bisa dijawab di bangku laboratorium atau di lapangan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama presentasi berlangsung terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.